Sehingga seluruh umat Islam percaya bahwa Palestina itu adalah tanah Arab. Bagaimana bisa mengatakan tanah Arab dengan ayat ini bahwa Muhammad sendiri nggak pernah sampai ke sana dan belum pernah melihat tanah ke sana? Ditafsirkan oleh ulama-ulama, oleh pemimpin-pemimpin Islam, Palestina itu tanah Arab. Bagaimana bisa tanah Arab? Orang Yahudi sudah berabad-abad sudah turun-temurun tinggal di situ, lalu diambil oleh orang Arab karena ekspansi yang dilakukan mulai dari zaman Umar bin Khattab sampai seterusnya, sampai orang-orang Arab tinggallah mereka di Bethlehem, yaitu tanah Palestina dan seterusnya. Ini yang pertama, klarifikasinya. Logika hukum akan berkata, sertifikat yang mana yang benar? Pasti orang mengatakan sertifikat pertamalah yang sah, sertifikat pertamalah yang benar, yaitu Alkitab bahwa Palestina tanah Yahudi, bukan tanah Arab. Itu. Jadi sampai kapanpun keributan antara Palestina dengan Yahudi itu gara-gara datangnya Al-Quran. Al-Quran inilah sumbernya itu, karena klaim Al-Quran Palestina secara eksplisit itu mengatakan bahwa Palestina itu tanah Arab. Ini sumber konfliknya itu sampai hari ini. Pak, Bapak bisa ulas dulu sedikit Pak, supaya ini orang-orang yang mabuk agama ini tidak membodohi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, khususnya teman-teman yang beragama Islam, ya, karena mereka ini membuat situasi ini seolah-olah Islam itu adalah sesuatu kelompok yang teraniaya gitu Pak. Silakan Pak, Bapak ulas dulu Pak Saifuddin, silakan Pak. Baik, saudara-saudara dimanapun Anda berada, khususnya NKRI harga mati ini, supaya sama-sama mempunyai pandangan yang benar dan tidak tertipu oleh isu kasus Palestina Yahudi ini sudah berjalan puluhan tahun, sejak zaman Yasser Arafat itu tidak pernah habis. Yang pertama, Palestina ini adalah tanah dua sertifikat. Sertifikat pertama, Alkitab berkata bahwa Palestina, daerah Baitul Maqdis, tanah perjanjian itu milik Yahudi, bukan punya orang lain, tetapi milik turunan Yahudi. Dan Alkitab berkata baik perjanjian baru maupun perjanjian yang lama, lebih-lebih perjanjian lama berkata, tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, itulah tanah Israel hari ini. Palestina, tanah orang Het, Amori, semuanya itu menjadi tanah Yahudi. Ini kata Alkitab. Sertifikat kedua, muncul 600 tahun setelah Yesus Kristus. Al-Quran berkata, ini tanah Yahudi Arab. Dengan kitab perjalanan Muhammad, Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yaitu Masjidil Aqsa. Perjalanan Muhammad, Isra-nya itu dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi dengan ayat ini mengatakan, berusaha untuk mengatakan, sehingga seluruh umat Islam percaya bahwa Palestina itu adalah tanah Arab. Bagaimana bisa mengatakan tanah Arab dengan ayat ini bahwa Muhammad sendiri nggak pernah sampai ke sana dan belum pernah melihat tanah ke sana? Hanya karena Muhammad mendapatkan wahyu bahwa dia melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina. Jadi inilah sertifikat kedua. Al-Quran berkata bahwa Palestina itu, jadi enggak jelas berkatanya itu bahwa Palestina punya Arab, enggak. Tetapi ditafsirkan oleh ulama-ulama, oleh pemimpin-pemimpin Islam, Palestina itu tanah Arab. Bagaimana bisa tanah Arab? Orang Yahudi sudah berabad-abad sudah turun-temurun tinggal di situ, lalu diambil oleh orang Arab karena ekspansi yang dilakukan mulai dari zaman Umar bin Khattab sampai seterusnya, sampai orang-orang Arab tinggallah mereka di Bethlehem, yaitu tanah Palestina dan seterusnya. Ini yang pertama, klarifikasinya. Orang hukum
logika hukum akan berkata, sertifikat yang mana yang benar? Pasti orang mengatakan sertifikat pertamalah yang sah. Sertifikat pertamalah yang benar, yaitu Alkitab bahwa Palestina tanah Yahudi, bukan tanah Arab. Kemarin saya sudah live masalah ini untuk menjawab itu semua. Jadi sampai kapanpun keributan antara Palestina dengan Yahudi itu gara-gara datangnya Al-Quran. Al-Quran inilah sumbernya itu, karena klaim Al-Quran Palestina secara eksplisit itu mengatakan bahwa Palestina itu tanah Arab. Ini sumber konfliknya itu sampai hari ini. Yang kedua, kalau orang Arab itu mau benar-benar merdeka, sebenarnya merdeka itu sudah oke. Yasser Arafat sudah oke waktu itu mau merdeka, tetapi sebenarnya merdeka itu sudah dikasih oleh Yahudi dengan batasan-batasan. Membatasi tanah inilah yang membuat mereka akhirnya tidak sepakat. Mereka semua mau. Orang Yahudi itu bangsa damai. Ketika Golda Meir ditanya sama wartawan, kalau kamu ketemu dengan Hafiz Assad, apa yang harus Raja Yordan waktu itu, Yordania, apa yang harus katakan oleh Anda kepada tokoh-tokoh Arab? Dia akan mengatakan salam, damai, kata Golda Meir. Jadi semua sampai hari ini pun semua Perdana Menteri Israel maunya hidup damai, tetapi hidup di tengah-tengah orang yang tidak mau damai. Jadi orang Arab itu selalu tidak mau damai. Nggak pernah mau damai. Karena dia mencari gara-gara terus. Hamas adalah sayap yang paling tidak suka damai. Kalau Fatah, PLO, senang damai. Namun pada zaman itu, perdamaian yang dimimpi-mimpikan itu tidak pernah kunjung padam. Kenapa? Karena mereka menggunakan pemuda-pemuda itu untuk melempar orang tentara Yahudi, tentara Israel lempar, kemudian ditembak, ada yang mati gitu. Ya paling 2-3 orang kena tembak itu. Mereka sengaja mengorbankan pemuda, orang tua, wanita untuk melawan tentara Israel. Lalu setelah jatuh berdarah-darah difoto videonya. Waktu zaman Yasser Arafat itu difoto, foto-foto tentang itu, lalu Yasser Arafat datang ke Pakistan, dapat dana, datang ke Malaysia, dikasih uang, datang ke Indonesia zaman Soeharto, dikasih uang. Jadi Yasser Arafat dan kroni-kroninya itu selalu mendapat uang dari menjual foto-foto, menjual penderitaan beberapa orang itu. Dan sekarang sudah ditemukan video itu pemuda Arab dimasukkan ke dalam kerangkeng, dimasukkan ke dalam keranda mayat, lalu di jalan Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Sambil membawa orang pemuda yang lain yang dipikul di keranda mayat. Begitu diserang oleh Yahudi, keranda mayatnya ditinggal. Ternyata mayatnya itu orang, bukan mayat. Orang ada di dalamnya, kabur juga. Bangun itu mayatnya tadi. Kemudian sekarang ini juga permainan teknologi ini, kosmetika untuk membuat anak-anak seolah-olah itu luka, wajahnya dilukain. Padahal itu adalah tempelan kosmetik. Semuanya tipu-tipu. Itu untuk mempengaruhi haluan supaya orang berhaluan politik seperti itu. Timbul kasihan. Lalu datanglah bantuan-bantuan dari luar negeri untuk orang Palestina. Ini gorengan khusus itu. Jadi sebenarnya merdeka itu ada, tetapi pemimpin-pemimpin dari zaman ke zaman, dari Yasser Arafat sekarang ini, Hamas yang juga menguasai pemerintahan Palestina, Presiden Abbas wali kota Baitul Maqdis juga itu, semuanya dipakai untuk kamuflase dan untuk mencari dana. Dan Hamas mendapatkan dana yang banyak, dia bergelimang harta triliunan rupiah untuk membeli senjata, untuk mengganggu, dan mereka tetap tidak mau merdeka. Mereka menolak itu semua. Kenapa? Karena ini adalah sumber uang, sumber harga diri. Ini uang semuanya. Itu yang saya tahu, itu yang saya mengerti dari perjalanan mereka ini.
Bukannya nggak dikasih merdeka, mereka silakan merdeka. Tapi kalau mereka merdeka, maka mereka dapat uang dari mana, makan dari mana? Itu Palestina itu. Oh, negara miskin kayak begitu, sumber alamnya enggak, orangnya malas-malas. Kalau Anda sampai di Palestina sana, itu tanah yang dikuasai oleh Yahudi dengan tanah yang dikuasai oleh pemerintah Palestina, pindah ke satu tempat itu saja kita sudah tahu, itu pasti kumuh, kotor, dan sebagainya. Itu yang dikuasai oleh Arab. Tapi yang dikuasai oleh Yahudi, bersih, hijau, nyaman, dan orang tidak perlu takut kalau berjalan di tanah Yahudi, karena nyaman dan aman. Tapi kalau kita berjalan di tanah yang dikuasai oleh Muslim, yang di Palestina, Anda akan ketakutan, Anda akan ngeri sendiri, karena Anda bisa dirampok, bisa diculik, dan uang Anda bisa diambil oleh mereka. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya, saudara-saudara, ini Anda harus tahu semuanya, saudara-saudara Muslim, ini bukan perang agama, nggak usah ngomong perang agama, agama apanya yang diperangin. Ini urusan rebut tanah untuk dikembalikan kepada yang berhak. Yang berhak itu adalah Yahudi. Jadi orang Palestina kasih saja itu tanah, suruh kuasa Yahudi, dan suruh orang Yahudi yang menjadi administraturnya. Pasti tanah itu akan damai. Walaupun Anda tetap ada di tengah-tengah orang Yahudi. Orang Yahudi akan menyelamatkan Anda. Bahkan Yohanes 4 ayat 22, sebab keselamatan datang dari Yahudi. Keselamatan itu datang dari Yahudi. Ada hidup damai dan nyaman itu hanya bersama orang Yahudi. Bukan dengan orang Arab. Dengan orang Arab itu pasti berantem sendiri. Dan tidak ada nyamannya sesama Arab. Dan tidak ada negara yang aman sesama Arab. Mereka akan berantem. Karena apa yang dikatakan oleh Kejadian 16 ayat 12. Lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya sendiri, dia akan berantem dengan saudaranya. Itulah Arab. Itulah Arab. Ini Alkitab semua saya ngomong. Dan itu saya bisa buktikan sampai hari ini. Bisa kita buktikan juga perjalanan antara negara Arab mana. Sekarang Yaman itu hancur-hancuran. Yaman sendiri. Apalagi Syria, Yordan. Itu negara-negaranya itu sesama Arab. Nggak pernah damai. Itu yang terjadi. Sehingga kita yang melihat di Indonesia ini, nggak usah pergi ke sana. Para mujahid Indonesia jangan mimpi pergi ke sana bawa bambu runcing, nanti dikasih bom curah, mati semua nanti. Mau bantu apa peperangan di sana? Orang bukan perang agama kok. Di Yahudi itu sendiri orang tentara Islamnya ada. Tentara Yahudi yang beragama Islam tuh banyak di sana. Dan mereka sangat membela Yahudi. Kenapa? Karena negaranya aman. Penghasilan mereka nyaman. Dan sudah berapa puluh tahun setelah kejadian perjanjian Camp David, itu orang Palestina tidak boleh datang ke Yahudi. Dulu itu mereka kerjanya di Yahudi, di Israel. Pagi sampai sore mereka kerja di Israel, pulang malam mereka sampai di Palestina. Sekarang nggak boleh lagi. Dan mereka sedih sekali, sudah 20 tahun lebih mereka tidak boleh kerja lagi di Israel. Karena Israel itu gajinya tinggi, kerjanya enteng. Jadi itu saran pembicaraan saya malam hari ini untuk penonton untuk Raimeni Bulu channel. Saya kembalikan kepada Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Saifuddin, luar biasa ya pemahaman yang sudah diuraikan, dibagikan, biarlah bisa mencerahkan ya